kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dan selamat siang. Jadi hari ini di sekolah ini merupakan satu istilah yang harus dibahas sebagai anak pendidik. Disini sudah memberitahui ini fasilitas akademinya karya Penhakim yang menjelaskan bahwa budaya positif itu terkait dengan peran atau motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, yang harus kita tanamkan di sini adalah motivasi internal yang berasal dalam diri siswa. Karena itu dia yang akan sangat berpengaruh dan dampaknya dia mengintai. Kalau seandainya motivasi yang eksternal atau yang berasal dari luar itu dia tidak akan bertanam diri, maka dia akan melakukan itu sendiri. Maka motivasi ini juga dia sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi sekolah. Maka kalau misalkan di dalam menentukan visi misi dari sebuah sekolah, maka seorang guru membutuhkan untuk membangun dan menetapkan budaya positif di sekolah dengan cara berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Di sekolah-sekolah dengan sekolah dari mana bisa dengan sekolah sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan di sekolah yang diterapkan di sekolah yang menjadi sebuah keyakinan dia disiplin. Nah, dari nilai-nilai keyakinan itu dia bisa membentuk satu ciri khas sekolah. Misalkan visi-misi sekolah apa? Dari nilai kebaikan tadi diterapkan dalam satu keyakinan dan dijelaskan dalam dia akan menjadi satu ciri khas dari sekolah tersebut. Seperti itu. Kita
fungsi kontrol instruksi, yang kelima keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada lima konsep budaya positif yang harus dijalankan. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam bersama tanpa ukuran, tanpa ancaman atau hadiah. Nah ini mungkin Bapak ini sudah masing-masing punya cara mengajar yang berbeda-beda. Dan ketika saya paparkan pengertian ini, berarti Bapak Ibu bisa mengoreksi selama ini itu seperti apa. Nah, dalam menerapkan disiplin positif itu, Bapak ingat ancaman ataupun hadiah. Nah, selama ini kan yang kita terapkan seperti itu. Misalkan, anak selamat datang ke sekolah, yang diterapkan adalah hukuman. Kali ini, penggunaan yang materi yang saya berikan yang kita kenakan meminimalisir. Jadi penerapan disiplin itu harus dia tanpa hukuman, apalagi ancaman. Nah, menurut saya peran guru dalam menerapkan ini kan poin pertama dia tentang disiplin positif. Peran guru dalam menerapkan disiplin positif adalah seorang guru harus menjadi contoh atau panutan sehingga dapat memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Misalkan kita mau menerapkan kedisiplinan, konsepnya tentang nilai kewajiban disiplin, berarti kita harus menjadi panutan kepada siswa. Misalkan harus datang tepat waktu. Nah, ketika datang tepat waktu, guru harus menjadi contoh, supaya dengan sendirinya tanpa hukuman tadi dia mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang guru. Ketika gurunya datang tepat waktu, berarti dengan sendirinya siswa juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Guru tidak merokok di sekolah seperti itu. Ini kan bisa saja terjadi di tingkatan sekolah yang agak tinggi, yang SMA mungkin mau mengajak siswa untuk tidak merokok, guru juga harus tidak melakukan hal yang sama. Maka menurut saya dalam menerapkan disiplin positif, yang pertama adalah guru harus menjadi contoh sehingga dapat memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Nah, untuk tahapan disiplin itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pengondisian. Nah, pada tahap dilaksanakan dalam beberapa aktivitas. Nah, misalkan sosialisasi. Yang kedua, fasilitas pelaksanaan sosialisasi. Yang ketiga, sosialisasi penerapan positif ke stakeholder atau orang tua. Jadi ini pertama dulu sosialisasi. Misalkan ada peraturan, ada keyakinan dibangun bersama, selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh unsur yang ada di sekolah, termasuk stakeholder atau orang tua. Selanjutnya membuat komitmen bersama. Jadi disiplin. Jadi dulu misalkan peraturan sekolah itu tidak bisa lagi dipatok atau dimutlak dikeluarkan oleh pihak sekolah. Misalkan kepala sekolah bahwa harus datang jam sekian, peraturannya lagi tidak bisa. Misalkan kalau mau bangun suatu kesepakatan, berarti harus rapat kebersamaan. Harus keputusan itu diambil dan dilahirkan secara bersama-sama. Kita mau bangun kesepakatan, berarti dengan peraturan sekolah secara umum, berarti harus diundang orang tua. Diundang orang tua supaya kesepakatan itu lahir dari semua unsur yang ada. Seperti itu, lalu dibangun satu komitmen bersama dan ada supaya ketika melanggar kan mereka sudah tahu, oh iya kesepakatan ini bukan atau yang buat atau yang lahirkan atau yang sepakati. Nah, tahap yang kedua bertujuan untuk menyiapkan daya dukung pelaksanaan disiplin sekolah. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan yaitu deklarasi gerakan disiplin positif, menyusun mekanisme penanganan, pelatihan substansi penerapan disiplin, dan loka karya bagi orang tua. Nah, setelah tadi sudah dibangun ini, bangun komitmen bersama, berarti ini bisa diimbaskan melalui gerakan positif dari sekolah. Lalu yang kedua bisa ada loka karya bagi orang tua, seperti itu, supaya mereka memahami karena butuh kerjasama dengan orang tua. Karena penerapan itu bukan yang betul istilahnya difokuskan ke siswa, tapi juga butuh peran dari orang tua. Karena orang tua
tahap ini ditandai dengan pembinaan peserta didik oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang saling menghargai tanpa hukuman seperti tadi Bapak Ibu. Selanjutnya penerapan disiplin positif menyeluruh dan diintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi misalkan disiplin, kita mau bangun kesepakatan, penerapannya misalkan dalam kelas, dalam soal kebersihan kelas, tidak mengganggu temannya, atau banyak hal yang bisa dijadikan sebagai peraturan. Nah, kita bangun lalu dalam pelaksanaan kelas itu harus diterapkan. Jadi di dalam kelas nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di situ masing-masing wali kelas nanti dia berurusan dengan, yang berperan di situ wali kelas dalam keyakinan kelas itu. Jadi membentuk kesepakatan bersama siswanya. Dia kan di guru mata pelajaran, setiap jam mata pelajaran kesepakatan apa yang harus dibangun. Nah, dari situ terkait dengan yang tadi penerapan disiplin positif menyeluruh dan diintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Ini sebangun poin-poin yang bisa disepakati dalam kelas. Misalkan siswa tidak bisa alfa dalam berapa tiga kali hadir tidak bisa. Nah, dikenakan konsepnya apa? Pokok kelas harus seizin guru. Apapun yang bisa kita bangun kesepakatan dengan mereka. Nah, itu kan dia sudah terintegrasi dalam proses belajar mengajar di kelas. Tahap yang keempat adalah sekolah bisa melakukan pertemuan kelas, pertemuan evaluasi, memonitoring evaluasi, penilaian pencapaian agar penerapan disiplin positif di sekolah bisa dilaksanakan untuk jangka waktu panjang. Jadi Bapak Ibu, nah setelah mungkin yang tadi kita bikin kesepakatan kelas, sejauh mana itu dia berhasil melalui kita punya evaluasi yang nanti kita bisa laksanakan. Begitu. Misalkan dari kesepakatan ada beberapa poin dari penilaian Bapak Ibu, ya sejauh mana tingkat keberhasilan itu bisa saja dia dalam dalam jangka waktu panjang. Misalkan pelanggaran ini dinilai dia melanggar berarti bisa ada nanti ada langkah yang selanjutnya tanpa hukuman, yaitu ada yang namanya nanti segitiga restitusi seperti itu. Nah, yang tadi pertama kan ada 5. Poin pertama tadi disiplin positif. Poin yang kedua sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, serta penghargaan dan penghormatan. Nah, jenis motivasi yang tadi saya sampaikan ada 2, itu motivasi internal atau intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi intrinsik itu dia berasal dari dalam diri siswa, yang itu yang harus seorang guru harus memfasilitasi itu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik atau eksternal itu dia berasal dari luar, misalkan orang lain, temannya, lingkungannya, seperti itu. Nah, apa itu perilaku? Perilaku adalah sekumpulan tindakan yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan etika. Jadi perilaku ini dari sekumpulan berupa tindakan yang mencerminkan akhlak dari seorang siswa. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia di dalam dia melakukan suatu tindakan itu. Yang pertama, dia untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga nilai ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat kira-kira dari ketiga jenis motivasi pada perilaku manusia ini mana yang tepat? Tiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya, dari yang mereka percaya. Inilah peran kita seorang guru dalam mewujudkan motivasi yang terakhir dari seorang anak seperti itu. Jangan dia termotivasi karena dia pertama dia hanya menghindari hukuman. Misalnya kita dia terlambat, lalu dia menghindari hukuman. Nah, dia harus datang tepat waktu.
dampak dari peserta didik. Jika siswa lebih cenderung melakukan tindakan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka ini merupakan ciri dari motivasi dari luar atau eksternal. Jika siswa melakukan tindakan dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, maka ini merupakan motivasi yang terlahir dalam diri siswa, yaitu motivasi internal. Maka peran guru dalam memotivasi peserta didik adalah sebagai berikut. Guru yang pertama harus menjadi motivator yang baik bagi siswa dengan cara memberikan rangsangan melalui yang pertama edukasi, pemahaman, pendidikan. Yang kedua, menerapkan perilaku-perilaku positif yang dapat merangsang siswa serta menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar siswa termotivasi secara internal untuk melakukan hal-hal positif yang merupakan sebuah perilaku baik dalam proses belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya di sekolah. Nah, yang tadi disiplin positif, yang kedua perilaku motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah posisi kontrol. Dia berkaitan dengan restitusi yang dijelaskan. Jadi posisi kontrol dari seorang guru itu ada 5. Yang pertama, Bapak Ibu lihat dia sekali ini waktu masuk di mana nih? Biasanya tipe di kelas seperti apa Bapak Ibu? Tipe seperti manakah Bapak Ibu dalam kelima kontrol yang ada di atas? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Coba masing-masing merefleksikan diri selama ini kita ada di tipe kontrol yang manakah kita. Nah, dari kelima fungsi kontrol yang di atas, dari kelima fungsi kontrol guru di atas, yang paling baik dimiliki dan diterapkan sebagai seorang guru adalah fungsi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan fungsi kontrol, pemantau, dan dia sebagai teman. Itu menurut saya seperti itu. Nah, guru melakukan sesuatu, jadi manajer ini ada penjelasannya di situ. Guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maka seorang manajer telah memiliki kemampuan dalam fungsi kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Jadi ketika ada masalah, guru tadi dia menjadi satu tokoh yang di situ dia mencoba menyelesaikan sebuah masalah. Jadi di mana dia mengarahkan, dia membimbing sehingga siswa tadi bukan guru pengambil keputusannya, jadi hanya mengatur. Jadi nanti siswa itu misalnya kayak dulunya kayak ketemu misalkan susah nih, tindakan ini yang harus kau ambil ya. Nah seperti sekarang tidak, sebagai manajer dia hanya mengarahkan. Dia mengarahkan sampai misalkan kalau siswa berbuat salah, ketemu bimbing dari kesalahannya itu dia kenapa berbuat salah, alasannya, sampai tindakan lanjut yang harus dia laksanakan seperti itu. Jadi yang sama dulu aku bilang, aku salah berarti harus diminta maaf ya? Tidak, biarkan dia sendiri. Jadi kita hanya bimbing sampai dia mengeluh, oh iya ibu, berarti apa yang aku mau lakukan? Mungkin kita akan minta maaf, apalagi tindakannya seperti. Jadi dia berfungsi hanya sebagai manajer. Dia bagaimana membimbing, memproses permasalahan itu tanpa menjadi seorang yang mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi oleh anak seperti itu. Nah, terkait dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelas, mengajarkan murid untuk mencapai solusi atas masalahnya sendiri. Kayak tadi, kayak dia buat masalah, ketong pasti kan dia tadi berbuat salah nih, tapi dia juga memiliki alasan kenapa dia berbuat salah. Nah di situ peran guru ketong mengantarkan dia sampai bisa dia temukan solusi atas dia punya permasalahan sendiri. Jadi fungsi manajernya seperti itu. Jadi saya muter bawa guru, oh kok salah, berarti punya tindakan ini harus begini, harus begitu. Tidak, kita ketong membimbing saya, ketong menjadi pengarah untuk dia sehingga dia sendiri yang
menemukan apa yang dia harus lakukan, lalu dia menemukan solusinya. Seperti itu. Ya, peran guru dalam fungsi siswa membutuhkan peran dan fungsi kontrol yang baik dari seorang guru. Nah, manajer adalah fungsi kontrol yang direkomendasikan harus diterapkan oleh seorang guru agar yang pertama siswa dia belajar bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kedua, guru menerapkan fungsi kontrol itu harus berorientasi pada restitusi tadi, agar siswa dikesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolahnya. Nah, dengan proses restitusi tadi kita mengembalikan, misalkan dia merasa bersalah atas kesalahan itu. Posisi dari restitusi itu nanti ya sebentar akan dijelaskan, atau membimbing orang sehingga dong ketika merasa perbuatan yang salah itu, rasa diri bersalah itu, mereka bisa keluar dari rasa bersalah itu. Mungkin caranya ketemu memberikan pemahaman bahwa ya di dunia ini tidak ada orang yang pernah melakukan hidup tanpa berbuat salah seperti itu. Yang penting ada upaya untuk memperbaikinya ke depan, seperti supaya dia kembali ke keadaan mental sebelumnya. Nah, selanjutnya tadi disiplin kelas, disiplin positif. Yang kedua tadi adalah motivasi. apanya? Motivasi. Ya, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga posisi kontrol guru, dan yang keempat sekarang adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah adalah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati bersama, yang merupakan disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, dari keyakinan kelas, misalkan dulu, kita kan harus patuh siswa, misalkan tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Sekarang tidak, Bapak Ibu, kita harus membangun kesepakatan dengan mereka. Jadi kesepakatan itu kita bangun, kita mediasi, dan terlahir dari diri mereka. Mereka yang buat kesepakatan itu ya, kalau misalkan karena mereka sudah tahu, iya itu seperti, jadi kalau misalkan beda ketika guru yang menerapkan peraturan seperti itu kan terlahir dari guru. Nah sekarang keton dianjurkan oleh kurikulum merdeka ini, guru harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bukan saja wali kelas, guru mata pelajaran ketika masuk ke kelas, apa yang harus dibangun, keyakinan apa, misalkan beda guru matematika di dalam kelas harus seperti ini nih, masing-masing harus memiliki peralatan matematika, atau apa saja yang bisa kita bangun dengan mereka, tapi dia harus ada nilai-nilai kebajikan yang harus ada di dalamnya, misalkan tanggung jawab, bekerja sama, toleransi. Jadi ketemu bangun di situ bersama mereka, tidak bisa mengganggu teman dan lain-lain sebagainya. Jadi ada banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam membangun keyakinan kelas. Nah, sama dengan keyakinan sekolah. Misalkan keyakinan sekolah yang ada peraturan sekolah, maka tidak bisa keputusan itu diambil oleh kepala sekolah dan kau misalkan wakil kepala sekolah dan kau kisahwan misalkan, tidak bisa. Harus melalui forum, dibangun bersama-sama supaya itu menjadi satu keyakinan sekolah yang nanti akan membangun satu budaya positif di sekolah. Dari keyakinan kelas, keyakinan sekolah, maka akan dia membangun satu budaya positif yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, peran guru dalam keyakinan kelas. Guru sangat berperan penting dalam proses pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam membuat keyakinan kelas, guru berfungsi sebagai fasilitator, kalau ini keyakinan kelas, dan pemandu perumusan keyakinan kelas. Meskipun keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Dalam keyakinan sekolah, guru juga berperan karena dalam membuat keyakinan sekolah dibutuhkan kesepakatan dari seluruh warga sekolah. Jadi warga sekolah itu termasuk guru, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan, misalkan komite sekolah, kepala sekolah, seperti itu. Semuanya harus dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan sekolah. Selanjutnya yang terakhir,
Budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Langkah-langkah penerapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, ini yang tadi sempat saya sudah ada beberapa poin yang tadi saya sempat bilang, ini terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama, dia menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini prosesnya terjadi ketika apa? Nah, ketika misalkan ada siswa yang berbuat salah, seperti itu. Siswa yang ada masalah yang dihadapi, misalkan saya ambil contoh satu kasus saja. Misalkan siswa dia suka datang terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah, maka kita kembali. Tindakan yang pertama, dia menstabilkan identitas. Jadi kalau siswa datang, ya jangan langsung kasih hukuman. Dia datang kemudian tanyakan dulu, kenapa datang terlambat? Dia jawab mungkin bangun terlambat. Tidur jam berapa? Ya, kita tanyakan. Lalu menurut, karena tadi kan tentu bentuk keyakinan sekolah tadi. Salah satunya poin itu mungkin dia tidak salah satu poin yang dibentuk adalah disiplin datang ke sekolah. Misalkan satu poinnya itu. Nah, ketika tanyakan ke dia, lalu tindakan yang ini menurut misalkan menurut dia itu salah atau betul, melanggar keyakinan sekolah apa tidak, seperti itu. Nah, ketika pastikan dijawab dia melanggar keyakinan sekolah, maka di situ ya sudah, kita bawakan dia lagi. Nah, ini berarti sebuah kesalahan. Anda sudah membuat satu tindakan di luar keyakinan sekolah. Benar apa salah? Salah, Ibu. Oke. Nah, sekarang jadi bagaimana kita bisa menerapkan sebuah permasalahan itu diselesaikan tanpa menggunakan hukuman atau ancaman. Jadi kita dihadirkan adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, setelah kamu sudah tanyakan, dia sudah mengaku, oke. Jadi ini bukan saja Anda yang pertama kali, siswa tersebut yang pertama kali melakukan kesalahan. Nah, Ibu harapkan kalau misalkan sudah berbuat tindakan yang di luar keyakinan sekolah, apa yang ke depan, apa yang mau diperbuat, nanti pasti dia jawab, ya saya tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Tindakan apa yang harus dibuat? Pasti Ibu, ke depan saya akan datang tepat waktu ke sekolah, atau tergantung kesalahan yang dia perbuat, seperti itu. Jadi guru boleh besok kamu harus datang ke sekolah, tidak, kita hanya sebagai mediasi sehingga ke sekolah dia terlahir dalam dia punya diri. Jadi jangan motivasi dari tengah yang harus terungkapkan, tapi kita memancing dia sehingga ke sekolah dia punya itu intermotivasi untuk merubah itu lahirnya dalam diri siswa. Dan ingat, kita tidak bisa menggunakan ancaman dan hukuman lagi, seperti itu. Yaitu terkait dengan langkah ini sama Pak Ibu. Nah, lanjut. Keterkaitan budaya positif dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun. Jadi guru ini proses pendidikan yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Ada dua kodrat yang ada pada peserta didik, yaitu kodrat alam dengan kodrat zaman. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Olehnya itu, pendidikan itu harus berpusat pada murid dan berhamba pada murid sehingga membentuk kemerdekaan pada diri murid. Jadi Bapak Ibu mungkin dulu ketemu monoton dalam proses pembelajaran, sekarang kita diinstruksikan untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, bisa menerapkan model-model pembelajaran yang dia bisa mengaktifkan murid dalam proses itu. Jadi mungkin metode dulu demonstrasi yang dari awal pembelajaran sampai akhir itu harus dirubah. Dengan cara apa? Yang pertama, kita menemukan pembelajaran yang kreatif dan nyaman melalui model-model pembelajaran yang dapat mengaktifkan
siswa di dalam kelas seperti itu. Oke. Ya, terkait dengan budaya positif dengan visi guru penggerak. Nah, dalam visi guru penggerak yang saya angkat adalah mewujudkan peserta didik yang berbudaya, berintelek, berdaya saing dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak ini, maka perlu menerapkan budaya positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan pada disiplin positif dan keyakinan khas agar bisa membentuk siswa yang berbudaya, berintelek, berdaya saing dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Ini Rahagbau, salah satu guru di SMP Negeri Ayo memilih Tua, apa yang ingin kau memberikan suka. tanggapan terkait aksi Merdeka nyata belajar yang wujud dilakukan yang oleh nyata. Ibu Nurmaya Patimura SP. Raih mimpimu Beliau juga telah melakukan cita-cita. penyebaran budaya positif kepada kami. Generasi emas Melalui aksi nyata yang Indonesia. dilakukan oleh beliau, kami mendapatkan Belajar Pancasila. bagaimana cara mendisiplinkan Di dalam dada. cara memimpin Belajar Pancasila. agar cerdas dapat sadar Itu kita. apa yang mereka lakukan saat ini dan apa yang akan mereka lakukan di saat kemudian seseorang melakukan suatu hal. Jadi yang saya pahami dari penyebaran budaya positif yang Perbedaan bukan suatu apa yang mereka lakukan dan bertanggung jawab sendiri terhadap perilaku yang mereka perbuat. Bineka Tunggal Ika, Secara ini semboyan kita negeri mengajar kita sendiri untuk yang harus bertanggung kita jawab jaga bersama. terhadap apa yang dan bagaimana Pancasila selama di dalam dada. Oke, terima kasih. Belajar Pancasila. Saya ambil Cerdas bergerak itu kita. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Sudah selesai. Terima kasih, silakan duduk di tempat Anda. Oke, jadi sesuai informasi yang Ibu berikan bahwa hari ini sebelum melakukan proses pembelajaran kita akan apa? Yang kemarin Ibu kasih informasi, kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke, jadi kalau
Anda harus mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah. Nah, berbeda dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar sekarang. Jadi dulu namanya peraturan, sekarang namanya adalah keyakinan. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan, peraturan sekolah, sekarang tidak lagi. Sekarang ada keyakinan kelas dan ada juga keyakinan sekolah. Keyakinan itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari kesepakatan. Misalkan ada peraturan kelas, kesepakatan antara guru dengan wali kelas dengan siswa, guru mata pelajaran juga dengan siswa. Nah sama, keyakinan sekolah juga begitu. Jadi keyakinan sekolah itu nanti menjadi kesepakatan antar seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Siswa, guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan, seperti itu. Dan ada juga komite sekolah. Nah, sekarang kita kembali. Kita buat apa tadi? Kesepakatan kelas. Otomatis kalau kesepakatan kelas ini lahirnya dari Anda, berarti apa? Berarti apa nih? Harus Memberikan pendapat. memberikan pendapat. Apa lagi? Setelah memberikan pendapat, kita tuangkan dalam bentuk satu keyakinan kelas. Seharusnya apa? Peraturan. Anda harus mentaati, harus menjalankan yang menjadi Anda punya aspirasi yang hari ini nanti Anda akan kemukakan. Bisa? Atau membuat keyakinan Anda sampaikan seperti apa? Oh iya. Jadi keyakinan itu dia berupa nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan misalkan disiplin, bertanggung jawab, saling mengasihi, taat, toleransi, saling menghargai, seperti itu. Jadi dari nilai-nilai kebajikan tadi Anda membuat sebuah kesepakatan berdasarkan nilai-nilai yang tadi, misalkan disiplin. Disiplin tentang apa? Bisa saja berpakaian, disiplin waktu, seperti itu. Bisa? Oke. Jadi ini Anda yang mengungkapkan. Berarti Anda harus setelah mengungkapkan kita kesepakati dan harus dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan kita pada hari ini. Bisa? Bisa. Oke, ketua kelas berapa yang tidak hadir? Dua. Oh, 2 orang. Siapa yang siapa? Jangan kalau dia izin. Oke, jadi 2 orang izin. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas. Masing-masing menuangkan dia punya dari pribadi apa dia tuangkan. Tapi ingat, dia harus berdasarkan tadi apa? Nilai kebajikan. Misalkan disiplin, tanggung jawab, sudah? Taat, saling mengasihi. Oke. Masing-masing Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit ya boleh. 5 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis nama. Jadi ketika Anda tulis Anda punya apa yang mau disampaikan mengenai peraturan. Oke. Nanti yang 3 biar nanti yang tidak boleh. Nah, karena kekurangan kertas, Anda silakan menulis. Misalkan Anda punya apa tentang disiplin, punya apa? Tapi di situ disiplin itu ada berapa? Ada di waktu dan disiplin berapa? Bisa saja teman-teman yang lain. Silakan Anda tuangkan. Selesai kita akan tampilkan di depan. Jangan lupa tulis nama Anda. Dan yang ketiga, pikirkan sama poin apa yang masih masuk. Kita harus sampaikan nilai kebajikannya apa. Bagaimana nanti ya. Oke, 4 menit.
Ya, pengalaman dari semenjak jadi siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 dan 4, yang dulu kan ada peraturan sekolah. Jadi dari peraturan yang Anda lihat, yang menurut Anda yang poin-poin apa yang harus kita jadikan sebagai kayak nah, jadi nanti ketika kita sepakat ini berdasarkan, jadi nanti kita sepakat bersama-sama hasil dari itu sepakat kalau kita laksanakan bersama-sama. Misalkan, jangan Anda saja, misalkan ke guru harus apa, bisa saja karena ini kesepakatan antara kita bersama. Bukan saja kesepakatan itu harus kualifikasinya atau dimaksudkan ke siswa saja ke Anda, tetapi juga harus ke guru. Boleh? Boleh. Nah, misalkan guru apa? Guru biasanya apa? Merokok. Bisa. Terakhir dari Anda ketika Anda melakukan pengamatan, oh ibu guru tidak boleh ini, bapak guru tidak boleh ini, silahkan Anda lakukan. Oke, waktu. Bingkos sana ano? Ya, bisa berdekatan. Boleh. Mantap.
Ya, kalau yang sudah selesai tempel silakan bisa kembali ke tempat duduk. Dan yang belum, ya kita tunggu yang belum dulu ya, supaya sama-sama kita membahas poin-poin yang menjadi kesepakatan kita pada hari ini. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kita akan lihat satu persatu dari aspirasi Anda yang Anda jadikan, nanti kita akan jadikan sebagai satu keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas kita. Kita akan lihat yang pertama dari Murniani Soleh. Oke. Murniani mengemukakan kalau keluar dari halaman sekolah harus minta izin ke guru. Jadi Murniani mana? Ya, oke. Murniani sampaikan bahwa keluar dari halaman sekolah harus seizin dari guru. Betul? Berarti ke depan apa? Harus. Jadi kita lanjut poin pertama. Mulai konsentrasi. Keluar dari halaman sekolah harus minta izin guru. Berarti bagaimana ke depan Anda punya kesadarannya harus dijalankan. Kalau keluar sekolah harus minta izin ke guru. Oke, kita sepakat. Poin pertama, sepakat? Sepakat. Kita lanjut, poin kedua. Dari Wariska Andi Ratu. Oke, Rizka. Dari Rizka, kalau keluar saat proses
pembelajaran harus minta izin guru. Tadi keluar dari halaman sekolah. Ya. Yang tadi punya guru ini kan keluar dari halaman sekolah. Sekarang kalau Waniska punya, ketika Anda mau keluar dari kelas selama proses pembelajaran harus minta izin ke guru. Dipahami? Bagaimana masuk tidak? Masuk. Masuk. Berarti ke depan kalau kalian sepakat dengan poin ini, maka tindakan Anda adalah menjalankan apa? Ketika proses pembelajaran mulai atau berlangsung, keluar dari kelas, langsung minta kepada guru. Disepakati? Berapa poin? 2. Kita lanjut. Poin yang ketiga. Oke, berarti kita lanjut ke guru nih tadi. Keluar dari halaman sekolah harus minta izin dari guru, itu nilai kebajikannya adalah sopan santun yang berkaitan dengan etika. Sama juga dengan Rizka punya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika mau keluar, Anda mau keluar, mau pegang pena atau ke WC, ke kamar kecil, harus melalui izin guru. Dia juga sama. Poin nilai kebajikannya adalah sopan santun atau etika. Oke, berapa poinnya? 2. Lanjut ke poin keberapa? 3. Ya, Ibu minta Ferdi, please come here. Silakan baca poin yang ketiga. Baca poin ketiga. Disiplin dalam berpakaian. Contohnya menggunakan perlengkapan sesuai hari dan perlengkapan. Oke, jadi dari siapa itu? Elijah Drenhowat. Nah, dari jihad Renhowat itu adalah menggunakan perlengkapan atas seragam berpakaian sesuai dengan hari dan perlengkapannya. Oke, terima kasih. Kembali. Nah, sekarang kita mulai dari hari Senin. Kan berbeda tuh. Hari Senin menggunakan apa? Pakaian dulu, pakaiannya apa? Atasan putih, bawaannya biru. Menggunakan apa lagi? Pindah. Jilbabnya warna apa? Putih. Topi digunakan? Biru. Topi digunakan apa tidak? Hari Senin. Topi digunakan apa tidak? Hari Senin digunakan. Apa lagi? Ya, dari atas sudah turun lagi ke balik bawah. Apa? Kaki. Sepatu dan sepatu. Ya, tadi apa? Warna apa? Warna hitam. Logo kuning. Menggunakan logo kuning. Apa lagi yang belum? Sebelum kaos kaki apa ya? Kaos kaki warna apa? Hitam putih. Hitam putih. Lalu apa lagi? Hitam. Kaos kakinya harus Putih. Jangan hitam putih. Ada kaos kaki yang warna hitam putih? Tidak. Tidak ada. Yang kenapa hitamnya di bawah itu pengas. Supaya jangan gampang kotor. Tapi tidak ada kaos kaki hitam putih. Harus menggunakan kaos kaki putih. Apalagi sepatu. Sepatu yang tidak berwarna. Sepatu warna Hitam. harus berwarna hitam. Bisa dikombinasikan dengan warna lain, tapi warna hitam. Warna pokoknya adalah warna hitam. Sepatunya warna hitam. Oke, Ibu minta lihat lengkapi dia. Hari Senin menggunakan apa secara komplit? Boleh berdiri? Menggunakan topi, Ya. dasi, Ya. ikat pinggang, Baju warna putih, menggunakan logosis, celana biru, ikat
tinggal dengan logosis, kaos kaki putih, sepatu yang berwarna. Dan dengan kesepakatan berpakaian hari Senin. kita lanjut ke hari Selasa. hari Selasa masih sama? Masih Ya, tidak. perbedaannya adalah Topi. makanya hari Senin itu topiknya hari Selasa bawa lagi. Cukup hari Senin baru langsung menggunakan Topi. semuanya sama. Semua atribut berpakaian pada hari Selasa sama. Perbedaannya hanya satu. Topi. Oke? Hari Rabu. Batik bercelana hitam. Batik dengan celana Hitam. bawahan tetap ya? Iya. Sama. Kaos kaki putih dan sepatu hitam. Oke? Hari Kamis apa Baju yang adat kita. baju adat dan celana Hitam. Bukan hitam. ya. Sepatu pun sama. Iya. Hari Jumat Kostum. sepatunya Bebas. berarti bisa sepatu yang digunakan adalah sepatu sport atau sepatu olahraga. Ya. Oke, hari Jumat selesai. Hari Sabtu. Ya. Ingat dalam satu bulan pertama minggu pertama Anda menggunakan pramuka. Minggu kedua Pramuka. ketiga Pramuka. minggu keempat Pramuka. ya, oke. Terkait dengan poin yang ketiga yaitu disiplin dalam berpakaian, yaitu menggunakan perlengkapan sesuai hari dan atribut apa yang digunakan sudah disepakati? Sepakat. Sudah kan? Sudah. Tahu hari Senin pakai apa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke? Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat. Aziumardi. Oke. Masuk di dalam kelas harus menyalin tangan guru. Iya tidak? Iya. Harus tidak? Harus. Harus? Oke. Masuk ke kelas harus menyalin tangan Guru. bisa ibu tambahkan atau bisa ada yang bisa menambahkan itu, ini bagus loh dan harus dilestarikan. Apakah hanya cukup di kelas? Tidak. Di lingkungan masyarakat pun kita harus. Iya, artinya lingkungan masyarakat. Jadi tadi kan hanya ke kelas ya, Iya. harus ke kelas. Lingkungan masyarakat pun kita harus. Apakah di lingkungan sekolah juga? Bisa. Berarti kita masuk. Ya, silakan. Silakan, Bu. Ketika selesai apel, Oke, berarti bahasanya ketika sampai di halaman sekolah, ketika pertama kali sampai di halaman sekolah bertemu guru harus menyalin tangan Guru. siapapun gurunya. Di kelas pun demikian, sampai masuk ke kelas ketemu guru harus menyalin guru. Kembar itu ya, harus seperti itu. Nah, kembali ke rumah pun sama. Sampai di rumah bagaimana tinggal di tangan orang Tua. Iya, yang kelapa tidak boleh. Mau lapar seperti apapun, mau bola jadi semua orang seperti apapun harus ya, ini kita konsep jangan sampai ada teman saling tangan orang tua baru pas baru Anda bisa cari makanan. Bisa disepakati? Poin ketiga, poin keempat, tiba di sekolah ketemu guru harus menyalin tangan guru. Ketika masuk di kelas harus menyalin tangan guru, dan ketika kembali ke rumah harus menyalin tangan orang tua. Oke, bisa dijalankan tidak? Bisa. Ini kesepakatan dari Anda kan? Iya. Bisa? Dan lanjut. Poin yang kelima dari Ferdi Akasarma, tidak boleh melompat pagar saat jam sekolah berlangsung. Tidak boleh melompat pagar di saat
jam sekolah berlangsung. Nilai kebajikannya adalah sopan santun, adab, dan etika. Oke, bagaimana tentang poin ini? Tidak bolos. Tidak bolos. Tidak bolos. Ya. Boleh. Kalau Mbak Ferdi tadi tidak boleh melompat. Jadi ketika melompat itu bisa saja dia bolos, indikasinya bolos, Ya. atau indikasinya satu atau lagi. Ya pasti bolos kan? Ya. Nah, yang biasa tukang bolos, bagaimana sepakat tidak? Oh, yang bertanya dulu yang tukang bolos, sepakat apa tidak nih? Ingat, ini kesepakatan kita bersama dan kita jalankan bersama-sama. Oke? Oke. Halo. Hai. Panas kan? Iya. Mau buat es breaking? Mak. Tidak usah. Berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri. Kalau ibu bilang kiri, ya kanan, tangan di pinggang dulu. Kalau bilang kiri, ya anda ke kiri, kanan, Ferdi please ambil tangan. Ibu jadikan satu teman anda sebagai contoh. Supaya lihat saya jangan tegang. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, 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 hai. Oke, coba ibu minta Ferdi. Kiri, kalau tidak kalau kiri cuma gini. Kiri kanan, depan kalau depan ke depan, belakang kalau oke tetap posisi rata. Jadi kiri kanan, kalau depan tergantung perintah. Kalau ke depannya depan ya ini samping ya samping. Nanti coba diganti dulu ya. Siap? Ganti dulu. Satu, siap? Kiri kanan, pinggang mana pinggang? Mana pinggang? Ini kalau dia joget di luar itu cepat nih. Siga boleh. Siga. Laki-laki. Sebelum yang ke gigi. Kiri kanan, kiri depan, belakang, kiri, pinggang yang jangan begitu kanan. Yang goyang itu begini. Ini kalau digoyang dia di luar di luaran. Kiri bukan pinggang yang ke kiri, bukan tangan yang ke kiri tapi pinggangnya yang ke kiri. Pinggang yang digoyang bukan tangannya ya. Satu, dua, tiga. Kiri kanan. Bukan badan, pinggang. Yes. Ini dapat sebelah. Oke semuanya sama ibu dan Kak Ferdi jadi contoh. Tangan di pinggang. Depan belakang, kiri kanan. Oke. Kiri kanan, depan belakang. Oke, pas. Kiri kanan, depan belakang. Oke. Kiri kanan, depan. Oke. Ya, gua terus sama nih buat berapa tadi? Poin ke-6. Poin ke berapa? 5. Ya, poin ke-6. Oh tidak, kita perlu sepakat tadi poin ke-5. Ya. Bagaimana yang suka bolos tadi? Tidak boleh melompat pada ketika jam sekolah berlangsung. Kesepakatan dari yang ini? Sepakat. Tukang bolos dulu sepakat? Sepakat. Ibu tidak yakin Ferdi bisa lompat. Sepakat ya? Tangan. Poin 6 dari Nurjana Nabila Radat. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Good. Datang ke sekolah tepat waktu. Dia punya nilai kebajikan adalah disiplin waktu. Bagus tidak ya? Bagus. Good. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu. Jam apel jam berapa? 15. Apakah Anda harus datang tepat
7.15? Tidak. Jam berapa? 6.30. 6.30. Ya, karena Anda butuh perjalanan dari rumah ke sekolah. Menyimpan kelas. Ya, menyimpan kelas, ada proses. Jadi jangan datang tepat jam 7.15. Berarti bagaimana kesepakatannya? Kesepakatannya harus datang sebelum Jam 7. Oke, supaya mengarah ke tadi datang ke Tepat sekolah waktu. tepat waktu. Yang biasa terlambat. Angkatan? Ya Tuhan, ini dia cuci balangan, dia cuci piring, dia cuci kompor sama semua itu makanya dia yang terlambat. Nah, jujur. Ini sikap jujur yang itu. Jadi kalau ini aja enggak tulis. Jangan grogi itu boleh dengan ekspresi yang lain, jangan kesian aja. Berapa dalam 1 minggu berapa kali terlambat? 2, 3. Masya Allah. Oke, bisa dirubah? Bisa. Berarti kita punya kesepakatan sudah ada nih kan? Ya. Abang di rumah kerja apa sampai tiap 1 minggu terlambat diamankan? Duduk saja kan? Duduk. Sampai kita mau keluar. Jadi duduk saja, jadi bangun tidur, saya langsung timba air, saya langsung mandi, tapi Duduk. Mantap. sekarang kesepakatan kita datang ke sekolah tepat waktu. Berarti Anda harus berubah kebiasaan Anda seperti itu. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa apa? Oke, bisa deal hari ini? Deal? Oke, dia akan berubah. Jadi jangan berubah goceh pagi-pagi. Nah, jangan goceh pagi-pagi tapi langsung tarik handuk, langsung menuju kamar mandi, langsung mandi. Oke? Sepakat deh? Sebelum jam 7.15 sudah harus ada di sekolah. Sepakat? Nah, kita lanjut ke poin yang ke-7 dari Samsul Renwat. Ketika lewat di depan guru harus memberikan salam dan membungkukkan pungguk belakang. Ini yang ini siapa nih? Samsul. Ayo angkat tangan. Masya Allah. Dan ini yang spesial menurut ibu. Kenapa? Ibu dulu seperti itu. Ibu dong kalau dulu jadi siswa, guru di mana di situ, itu saya akan lewat. Kalau saya tuh, kalau ibu guru di situ ada tempat, jangan dilihat oleh guru. Dan ini salah satu poin yang cukup istimewa. Ketika lewat di depan guru, ketika ketemu harus menyalip tangan guru. Kedua, membungkukkan badan. Membungkukkan seperti apa? Bukan lewat di guru lah. Mana yang beretika? Di guru. Jadi kalau ibu mengartikan dia punya bahasa, kan seperti ketika ibu berapa guru langsung saling, atau ketika guru langsung seperti ini kan? Ya. Maksud Anda seperti ini kan? Ya. Ya. Bagus nih. Bagus. Disepakati? Sepakat. Sepakat hari ini dan harus Jalan. Malaikat ketika ada di sini. Orang Islam semua? Ya. Ada berapa malaikat? 2. Ada berapa malaikat? Yang tiap hari Anda bawa berapa malaikat? 2. Malaikat yang apa? Bukan kaki. Yang tugasnya? Mencatat kebaikan guru. Kalau mau bikin dosa ya dicatat, bikin pahala, bikin amal ya dicatat. Ya. CCTV loh, CCTV. Mau masuk SD juga CCTV. Tetap ada dan akan mencatat. Sepakat kan? Sepakat. Kita lanjut, tepuk tangan sekali lagi.
binatang. Anda misalkan ada salah satu teman yang tidak bawa pena, pasti kan? Ya. Lalu dia mungkin karena dia buru-buru, dia duduk di gang, dia kunci kiri kanan, akhirnya buku yang dia masukkan itu dia bawa masuk buku tapi dia yang bawa pena. Nah ketika dia sampai di kelas, misalkan nah ini punya pena 2, Herdinya tidak bawa pena. Kalau ada pena 2, ketika lihat kondisi itu bagaimana Mahai? Kasih pinjam 1 pena ke? Nah itu saling ngasih dan menyayangi. Iya, dia nggak ada pena kasih pinjam dia, ada bocil ada dia masih pinjam dia, tidak boleh. Iya. Oke? Bisa? Bisa. Bisa. Masih tidak boleh. Misalkan teman 1 dan 1 jadi 1. Berbagi. Saling kasih. Misalkan Dina beli es berapa? Uang 5.000. Kode jadi dia. Tidak marah, tidak pengapa. Dia suka bawa uang jajan. Dina beli es kuning 2. Sekali-sekali. Bisa. Itu adalah wujud mengasihi sesama teman. Seperti itu. Bagaimana poin ini? Kita sepakat? Sepakat. Oke, kita maju lagi ke poin ke 9. Dari Herman S. Ranwal. Mana dia? Uzman. Ya. Herman menghormati. Oke. Harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tepuk tangan. Nah, harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nilai kebajikannya adalah patuh dan taat. Oke, jadi mulai detik ini tugas yang diberikan oleh guru, mau itu guru mata pelajaran apapun, harus dikerjakan. Entah tugas itu dikerjakan pada saat proses pembelajaran berlangsung ataupun tugas itu diberikan ketika proses pembelajaran selesai, dan harus kerjakan di rumah. Harus dikerjakan. Bagaimana yang suka tidak kumpul tugas? Mana yang suka tidak kumpul tugas? Ya. Wah, ditunggu. Turunkan tangan. Hari ini kita sudah sepakat sama-sama bahwa apa? Salah satu poin ke-9 apa? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Disepakati? Sepakat. Apa tidak nih? Sepakat. Berarti ke depan Anda harus bagaimana? Menjalankan. Harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nilai kebaikannya apa? Patuh dan taat. Dan tidak boleh, ini masa sekolah, ini masa pendidikan, masa belajar. Anda melatih karakter Anda. Anda taat 10 tahun ke depan, Anda percaya yang jadi perangkat kelas, yang jadi perangkat osis, yang jadi kelas, yang jadi sekretaris osis ke depan. Ketika Anda betul-betul, jadi itu masa pembinaan. Anda bekerja dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebaik-baik mungkin, percaya Anda akan melatih diri Anda dengan sendiri ke depan 10-15 tahun ke depan. Anda akan menjadi tokoh di masyarakat. Seperti itu. Gubernur jadi ketua kelas, dan jadi ketua kelas sekretaris. Kenapa sampai diri sekarang menjadi sosok yang jadi itu kalau diberikan tanggung jawab, ya harus mencoba sekuat semampu itu untuk melakukan apa yang diberikan. Ibu melatih dari kemana? Melatih ketika masuk sekolah. Ketua kelas, sekretaris, ibu pernah jadi ketua OSIS. Belajarnya dari situ. Jadi ketika misalkan ketua kelas, dia ketua kelas dipilih dari 2, 4, 6, 8, 10, 11. Anda perempuan dipilih dari keseluruhan, itu istimewa. Nah, sekarang harus bekerja sama di sekolah. Tugas yang diberikan itu proses pelatihan semuanya. Itu proses pelatihan.
jadi bapak menteri, jadi pejabat atau jadi kepala desa kan tidak mungkin. Bisa dipahami kan? Diangkat itu orang-orang yang bagaimana seperti apa, dan ini momen untuk mati iri. Jadi tugas itu masanya Anda untuk melatih diri Anda, melatih kepribadian Anda seperti itu. Masa tugas itu pertama penanaman karakter itu, yang kedua Anda melatih kemampuan Anda. Guru memberikan tugas untuk apa? Untuk mengevaluasi materi yang diberikan guru. Berarti kalau Anda kerjakan otomatis dia menambah pengetahuan. Seperti itu kan? Bisa dirubah tidak? Bisa. Kita komitmen hari ini. Kita buat kesepakatan hari ini. Jangan kesepakatan itu dilanggar. Karena kesepakatan kita kesepakatan bersama-sama. Oh ini Anda sepakati dan Anda juga harus laksanakan. Bisa? Bisa. Tadi poinnya apa? Mengerjakan Ya, mengerjakan tugasnya. Sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-10 dari wakil Mas Faim. Ketika guru menjelaskan di depan, tidak boleh kita berbicara di belakang atau memotong pembicaraan guru. Tepuk tangan. Oke. Harus. Jadi kalau guru berbicara tiba-tiba, ya. Abang marah tidak ketika abang bicara hari ini langsung berat, ibu guru yang abang berbicara. Marah tidak? Tersinggung tidak? Tidak boleh ya siapapun. Tapi karena ini kita berbicara sewilayah yang ada di sekolah. Kesepakatan yang tadi disampaikan oleh Wadil bahwa ketika guru sedang berbicara, maka kita tidak boleh berbicara di belakang ataupun memotong pembicaraan guru. Boleh Anda berbicara, tapi caranya apa? Sopan. Caranya dengan mengangkat tangan. Ketika Anda mengangkat tangan, otomatis pasti guru tahu Anda mau berbicara. Yang ibu guru tidak. Berarti dari sekarang ya? Anda sepakat. Jadi ketika ibu atau guru siapapun yang menjelaskan di depan, Anda mau tidak boleh memotong pembicaraan atau tidak boleh berbicara. Tapi ketika Anda mengungkapkan pendapat harus supaya nanti kalau ibu guru atau bu guru lihat orangnya bisa dipersilakan untuk berbicara. Bisa? Bisa. Sepakat? Sepakat. Ya, kita lanjut ke poin yang terakhir dari Afdal. Ketika guru menyuruh kita, maka kita harus menuruti perintahnya. Dan ketika bertemu guru di jalanan atau di mana saja harus memberikan salam. Bagus? Good. Jadi tadi kan menyalin. Tadi belum ada yang konsepnya memberikan salam ya. Pertama Anda memberikan salam. Tadi kan hanya menyalin dan membungkukkan badan. Toh? Belum ada yang memberikan salam kan? Ada tidak di antara 10 poin yang tadi? Tidak ada. Belum ada ya? Berarti kita komplitkan. Bertemu guru, yang pertama adalah salam. Setelah salam, salim. Setelah salim, membungkukkan badan. Tepuk tangan. Oke. Ingat, punya ilmu tidak punya akhlak itu sama saja. Akhlak itu penting. Ketika orang berakhlak, otomatis dia akan berilmu. Tapi kalau berilmu tidak punya akhlak, hanya saja percuma. Adab itu terutama, adab itu penting. Pintar, tapi karakter itu dimulai dari mana? Cara Anda berperilaku Anda, lewat tutur kata, lewat perbuatan itu dinilai. Bisa? Tepuk tangan untuk semuanya. Ada berapa kesepakatan kita hari ini? 11. Ada 11 kesepakatan kita. Ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, ya. Ada apa lagi?
sopan santun, etika, taat. 10 poin sudah masuk tadi, semuanya sudah serap? Sudah. Berarti mulai dari detik ini kesepakatan yang kita bangun kita akan terapkan di mana? Pertama, terapkan di kelas. Terapkan di mana? Kelas. Yang kedua? Yang ketiga? Bisa? Bisa. Hari ini kan bukan ibu yang tulis nih. Ini berasal dari Anda. Kalau dulu peraturan kelas sekolah yang buat, Anda yang harus laksanakan, harus taati. Sekarang datang dari Anda dan dilaksanakan juga oleh Anda. Seperti itu. Kesadaran gitu. Bisa? Bisa. Kita akan lihat nanti apakah sesuai dengan hasil hari ini, sesuai kesepakatan kita. 11 poin ini Anda laksanakan apa tidak. Sekali lagi, selaku orang yang beriman, menjalankan ada 2 perbuatannya, dosa dan pahala. Anda sudah temu hari ini kita sepakat kan? Nah, kalau menjalankannya dapat pahala, ditinggalkan ya dapat Dosa. Ada malaikat yang kita imani? Ada? Anda manusia dewasa dan ingat, tahap sekolah adalah tahap belajar. Menjadi orang yang sukses, belajarnya bukan lagi 10 tahun ke depan, belajarnya sekarang. Belajarnya dari sekarang, seperti itu. Dulu kan waktu sekolah SD, SMP, SMA belajar. Kenapa? Di situ modal pembentukan Anda. Ke depan jadi remaja, itu tidak bisa lagi Anda menjalankan dunia yang lebih sekarang. Oke? Terkait dengan keyakinan kelas kita hari ini cukup sampai di sini, dan ini juga terima kasih atas segala perhatian, dan sekali lagi komitmennya harus dilaksanakan. Oke. Ya, selesai ini Anda jawaban. Baik. Ya, terima kasih. Selamat tinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu Terus pada selesai kuliah. beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, kebinekaan bangsa kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Kita kembalikan supaya negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila.
Nah, berarti menurut kita itu sebuah kesalahan. Berarti kan dia sudah keluar, dia sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah dan melanggar norma-norma ya dan nilai-nilai yang ada di jadi menurut kita dari keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas ada keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan dibuat di kelas kan menurut kita keyakinan apa yang sudah kita keyakinan kelas apa yang sudah kita terkait dengan pembelian terhadap kami dengan maupun terhadap kami tentang melanggar etika itu kan selain keyakinan kelas tentang sopan itu nilai keyakinan apa yang sudah kita tidak menghargai guru itu yang utama. Jadi selain sopan santun, karena guru itu kan bukan anak kecil kan, harus menempatkan bagaimana memposisikan diri antara teman dengan teman, teman dengan guru itu harus ada seperti itu. Apalagi kalau guru itu orang dewasa, tidak sepantasnya perbuatan itu Cika dan teman-teman berlakukan untuk panggung bisa diterima. Oke, jadi Cika sudah mengakui itu sebuah kesalahan. Dan Cika juga sudah mengakui bahwa dia melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibangunnya itu langsung melanggar sopan santun dan tidak menghargai guru. Nah, berarti ke depan setelah Cika sudah mengakui bahwa ini salah kan? Nah, ibu mau minta kesadaran diri pribadi dari Cika kan dia kan sudah mengakui bahwa ini semua kesalahan. Kira-kira tindakan apa yang Cika mau buat sudah terkait dengan apa yang sudah Cika lakukan? Karena ini kan sudah melakukan pembulian terhadap guru, otomatis pasti Pak Amir akan merasa sakit hati dengan perbuatan kalian seperti itu. Iya tidak? Menurut Cika, kalau hal ini terjadi ke Cika sakit hati tidak? Marah kan? Nah sekarang sama karena kita sama-sama manusia memiliki perasaan yang sama seperti itu. Kalau memang ada yang menyakiti pasti kita marah seperti itu. Apalagi kan Amir ini guru, beliau sudah datang dari bukan putra daerah di sini, sudah datang mengajar kalian. Ketika memperoleh tindakan seperti itu, ya pasti beliau akan marah dan kecewa seperti itu. Lalu ibu minta di sini karena kita sudah mengakui kesalahan, kira-kira tindakan apa yang nanti Cika buat ke depan untuk istilahnya mengambil hati Pak Amir? Meminta maaf Meminta maaf. kepada Pak Hamid. Nah, meminta maaf kepada Pak Hamid Pak dan Amir. berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi meminta maaf kepada Pak Amir dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, baik. Nah, terkait Pak ini kan adminnya siapa WA-nya ini? Cika yang admin. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian minta maaf lalu kalau grup itu masih ada, bagaimana tindakannya? Karena tidak mungkin, ini hak kalian, ibu tidak akan mencampur, ibu akan membimbing, tapi ibu tidak punya hak untuk mengatakan bahwa grup itu harus dihapus dan lain sebagainya. Ibu mau lahirnya dari Cika sendiri, karena Cika kan yang memprakarsa itu sebagai admin di grup itu. Nah, bagaimana? Kan Cika, Cika mau minta maaf, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang bagaimana terkait dengan grup yang Cika buat? Cika akan, karena Cika selaku admin, jadi Cika akan memberikan pembinaan kepada teman-teman, pemahaman kepada teman-teman yang lain. Karena kalau misalnya sampai kayak pembulian di medsos, pasti bukan Cika saja yang membuli, tapi pasti ada teman-teman yang lain juga yang membuli. Jadi Cika memberikan pemahaman, pembinaan kepada teman-teman agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berani meminta maaf. Jadi penggunaan WA sekarang itu tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh informasi. Ya, itu positif dia, dan berarti menggunakan grup itu dengan sebaik-baik mungkin. Boleh? Jadi kedepannya kalau kita tidak mengulanginya lagi, berarti bisa menggunakan grup WA itu dengan hal-hal yang positif, bisa berbagi hal-hal yang positif, ada ilmu ataupun ada soal-soal terkait yang diselesaikan di sekolah atau ada informasi terkait apapun yang positif,
jangan seperti pembulian ya, seperti itu ya, bisa di share di grup itu. Jadi bisa menggunakan grup itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, bisa. Jadi tindakan lanjut yang pertama meminta maaf, yang kedua menggunakan berjanji tadi. tidak akan mengulangi. Oke, selanjutnya Menggunakan media sosial untuk dengan memperoleh hal-hal yang hal yang Oke, kita berjanji ini pertama apa namanya, ibu harapkan semoga ini menjadi pembelajaran pertama bagi kita supaya kedepannya kita bisa hidup dari ini. Ingat, saya tetap bukan kita sendiri ya, panggil teman-teman yang pernah melakukan tindakan itu. Jika dipanggil, memang ada teman-teman jika dipanggil karena kita sudah melakukan kekerasan ya. Dia menjadi baik, tapi sudah mempertemukan dan dia menjadi baik itu pasti dia juga akan menjadi orang yang berdoa. Jadi mengatakan ini kelemahan Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Tunggal ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila Hari ini yang apa? Belajar Pancasila jelas bergerak dari kita. Tindak lanjut bahwa harus minta maaf dan